jangan menyeberang ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Di sana ada sinkritisme. Makna dari ayat ini untuk kita, jangan pergi ke sana kemari, tetapi berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Banyak iming-imingan dunia yang menggoda kita, yang menggiur kita. Dan biasanya kalau ada godaan, yang paling dan mudah sekali tergoda itu berusa miring, karena dia dinamai dengan nanegoda. Siapa kita nanegoda di sini? Coba angkat tangannya. Ini berusa miring, tetapi berusa miring yang di Primbana itu sudah diurapi oleh Tuhan. Kalaupun dia digoda, ya kalaupun dia digoda setan, dia tidak akan tergoda. Kalaupun jalannya menggoda, kalaupun jalannya menggoda. Pelajaran apa yang kita peroleh dari Amos? Amos yang biodata grafinya adalah seorang peternak dan pengambil buah ara di hutan, tetapi di tangan sang pencunan dia bisa menjadi menggiring, mengembalakan umat Tuhan. Apapun latar belakangmu, apapun masa lalumu, Tuhan sudah menggiringmu dari kekelaman untuk berkemenangan. Amin. Tuhan sedang melawat kita, melupakan masa lalu kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kepalsuan, tetapi Tuhan arahkan mata hati kita untuk kemuliaan-Nya. Amos sang pengembala, pemetik buah ara, dijadikan Tuhan penggiring umatnya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bagaimanapun masa lalu kita, sekelam apapun, bagaimanapun latar belakang kita dulu, jangan pernah pikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah hari ini dan ke depannya, karena masa depan kita ada dalam tangannya. Kita hidup di dalam perkataan Tuhan. Kita hidup dalam perkataan Tuhan. Hukuman Allah akan jatuh untuk segala bangsa yang tidak mau beribadah kepadanya. Hari ini kita penuh diberkati Tuhan. Ibadah hari Minggu, ibadah juga hari Selasa, dan pulang pun kita tetap beribadah. Jangan hanya sibuk dengan Bluetooth di Androidmu, tetapi lupa untuk sujud dan berlutut. Amin. Jangan hanya selalu melihat Bluetooth, tetapi lupa sujud, lutut dan berdoa. Karena doa itu adalah menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Ada satu ilustrasi, katanya dulu di India gajah itu adalah lambang kekuatan karena melihat porsinya hebat, lambang kekuasaan. Gajah bisa menarik hutan, menarik pohon di hutan. Gajah juga bisa melakukan sesuatu yang besar, yang dahsyat. Pada waktu itu gajah sedang berjalan di sungai, dan kakinya masuk terperosok ke dalam sungai. Semakin gajah ini menarik kakinya di dalam sungai, kakinya semakin terperosok ke dalam. Dengan kekuatan tenaganya dia semakin menarik kakinya, tetapi dia semakin terperosok ke dalam. Dan gajah pun berdoa. Apa doa gajah? Ya Tuhan, kini dengan kekuatanku aku tidak menolong, aku tidak sanggup menolong diriku sendiri, dan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara semua, kalau doa gajah pun didengar Tuhan, apalagi doamu. Kita adalah biji matanya Tuhan. Siapa yang menyentuh umatku itu sama dengan menyungkil biji
Kalau doa gajah pun didengar oleh Tuhan, apalagi doa kita. Maka Tuhan mengutus burung Raja Wali untuk menyelamatkan sang gajah, dan dia selamat. Jangan andalkan kekuatanmu. Gajah yang hebat dahsyat pun memiliki kelemahan. Tetapi andalkan Tuhan yang tanpa batas dan unlimited. Amin. Jangan andalkan kekuasaan, jangan andalkan kekuatan, itu ada batasnya. Tetapi andalkanlah Tuhan yang tanpa batas, yang empunya dunia, yang empunya surga. Kita hidup dalam perkataannya. Nabi Amos sering disebut sebagai pendekar keadilan. Kemarin disampaikan ayat ini, ayat 1, Amos 1 ayat 6 sampai 8. Tetapi saya kupas seluruhnya tentang Amos. Nabi Amos disebut juga dengan pendekar keadilan. Ketika kita kembali kepada pangkuan Bapa di sorga, kira-kira apa yang orang katakan kepada kita? Pendekar apakah itu? Untuk Ruta Regan, jangan-jangan Tigan ini pendekar cerewet. Dia disebut juga tentang sebagai penyambung lidah Allah. Backgroundnya pengembala, pemetik buah ara di hutan. Tetapi Tuhan utus, dia yang urus. Tuhan pilih, dia Tuhan yang urapi dengan kuasa dan wibawa ilahi. Dia penyambung lidah Allah. Kalau tidak berkata-kata dengan suara kenabian, dia terbeban. Arti namanya beban. Selain mengecam, menegur perilaku orang Israel yang tidak berkenan kepada Allah, karena keberadaan di sana waktu itu ada sinkretisme, percaya pada Allah, percaya juga kepada Asyera, kepada dewa-dewa lain. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, ada juga satu ilustrasi. Ini ilustrasi tentang orang Nias. Adakah kita orang Nias di sini? Tidak ada ya. Orang Nias biasanya kalau berkata-kata dia kurang hurufnya satu, kurang huruf satu seperti itu. Kecuali kita orang Karo, dan orang Karo itu pun Buru Ginting itu lebih hurufnya satu. Dengan istilah lahman maka giling. Kalau Buru Ginting lebih huruf satu, ini orang Nias kurang huruf satu. Jadi saat itu dia bertikai, saat itu dia punya masalah dalam keluarganya. Suami istri sering bermasalah. Ya, itu biasa. Suami istri sering bermasalah. Kalaupun bermasalah, tetapi setiap tahun juga ada yang saya baptis seperti itu. Kalaupun sering bermasalah, tetapi tiap tahun ada yang mau dibaptis. Manggo kita siangkan seperti kata Presiden Amerika Serikat, kalaupun kucing sering bertengkar, tetapi anak kucing selalu banyak katanya. Jadi orang Nias ini bertikai, bermasalah, maka dia berdoa, suaminya berdoa. Begini doanya, ya Tuhan, membilangkan Tuhan, kan kurang huruf satu. Ya Tuhan, tadi malam kami berselisih paham. Berselisih paham. Maka ubahlah hati istriku dari yang keras dari yang keras menjadi lembu.
Kadang kami berselisih paham. Oh, ini orang nias, kata Tuhan. Dan Roh Kudus menerjemahkan kepada Bapa di sorga. Ini orang nias, kata Roh Kudus kepada Bapa. Maka Bapa berkati, dari yang kera menjadi lembu. Tuhan ubah dari yang keras menjadi lembut. Doa orang nias kurang huruf 1 didengar Tuhan. Doa orang karo lebih huruf 1 didengar Tuhan. Dan ketika kamu tidak pun berdoa dengan berkata-kata, Mazmur katakan, berikan doamu dengan ratapan air mata, dia akan tampung di kirbatnya yang kudus. Ada kata dan penuh kata-kata, kurang huruf dan lebih huruf. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Roh Kudus hebat luar biasa untuk terjemahkan kepada Bapa kita sorga. Kalaupun salah doa kita, ada yang memperbaiki, yaitu Roh Kudus. Jadi katakan, jangan pernah ada 21 denominasi gereja di Perimbana yang setiap Selasa mendapat urapan di gereja kita masing-masing, di arisan kita, di aktivitas kita. Kalau orang suruh kita berdoa langsung, ya saya pimpin doa. Kalaupun itu salah, Tuhan memperbaiki. Roh Kudus ada menerjemahkannya. Bahasa tetesan air mata Tuhan ngerti. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita tidak berkata-kata, Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Terkadang kalau persoalan, tantangan menimpa, kata-kata tidak lagi keluar. Yang keluar adalah derayan air mata. Dalam kitab Mazmur, Tuhan akan menampung sehingga air mata menjadi mata air, tragedi menjadi komedi. Karena Yesus ada kuasa mengubah air menjadi anggur. Menjadi anggur. Itu peristiwa Kana di daerah Galilea. Amos juga menantang kebaktian anak lembu di Betel. Maka dikatakan jangan seberang ke Betel, jangan seberang ke Berseba. Amos menentang kebaktian anak lembu di Betel. Dan seruan sang nabi, satu-satunya dalam keselamatan untuk Israel harus mencari Tuhan. Cari Tuhan ketika dia masih berkenan ditemui. Amin. Kata tetangga kita, sembahyang dulu sebelum engkau imatutu. Cari Tuhan ketika dia masih berkenan kita temui. Amos 5 ayat 4. Mencari Tuhan setiap hari Selasa, setiap hari Minggu. Mencari Tuhan, hadiratnya penuhimu ketika engkau mencarinya. Kita tidak akan pernah diberi dengan tangan kosong, melainkan dengan kepenuhan. Selanjutnya, tema-tema keseluruhan kitab Amos adalah Allah adalah sumber dan pejuang keadilan. Di kantor keadilan pun keadilan bisa. Ya apa-apa. Kalau listrik mati itu nggak masalah, asalkan kita jangan dulu mati.